Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Hadi. Saya selaku advokat yang berada di bawah naungan PBH, Pusat Bantuan Panglima Hukum Bali. Yang saat ini saya berada di Propam Mabes Polri terkait untuk melaporkan pengaduan lah. Jadi kurang lebih beberapa bulan yang lalu kami sempat melaporkan suatu penyidik yang ada di suatu Polres juga terkait tindak profesi, pada etik profesinya penyidik kepada Propam Polda. Cuman akan tetapi pada tanggal kurang lebih 4 September kami menerima surat, terutama saya pribadi menerima surat di tanggal 3 Septembernya, baru saya terima di tanggal 4, bahwa terkait pengaduan hal tersebut adanya kejanggalan lah berkaitan dengan bahwa kami melaporkan ke Propam Polda itu terkait kode etik profesi penyidik selaku polisi lah dalam hal ini. Akan tetapi di surat pemberitahuan SP2HP 2/3 ada kejanggalan, yang dimana dalam hal tersebut bahwa berisi pengaduan di poin nomor 2-nya itu berisi kurang lebih terkait pengaduan kode etik. Akan tetapi di poin nomor 3 di surat pengaduan surat perkembangan hasil perkembangan tindak pidana tersebut menyatakan bahwa kurang lebih suatu Polres tersebut telah melakukan suatu upaya penyidikan sesuai dengan peraturan Kapolri, yang dimana hal tersebut saling bertentangan lah, yang mana kalau terkait di Propam Polda menangani terkait profesi kode etiknya lah, akan tetapi dalam surat tersebut lebih menjelaskan kepada administrasi yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyelidikan. Itu jadilah kejanggalan. Jadi sampai hari ini kami di Propam Mabes Polri melaporkan terkait pengaduan sekaligus keberatan lah terkait SP2HP 3 tersebut. Bang, mungkin cerita secara singkat kronologisnya Seperti apa nih? Nah, Kasusnya tentang apa nih? jadi awalnya itu saya pribadi selaku kuasa hukum dari Pusat Bantuan Panglima Hukum Bali menangani klien yang bernama ada N, inisial N di Bali, yang mana kurang lebih pada bulan Mei itu dia didatangi oleh 2 oknum kepolisian Polres di tempat dia bekerja. Hal tersebut kami langsung datangi juga di TKP tersebut, langsung meminta kejelasan lah tujuan dan kedatangan terkait penyidik tersebut kepada klien kami tersebut, tujuan seperti apa. Cuma setelah melakukan pembicaraan kepada 2 anggota polisi tersebut, saya mempertanyakan terkait surat tugas mereka sama surat perintah. Cuman akan tetapi mereka memang menunjukkan surat perintah, cuman terkait surat perintah atau surat tugas tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tujuan dan maksud kedatangan mereka menemui klien saya tersebut. Jadi mereka juga mempertanyakan surat kuasa saya juga terkait untuk klien ini. Saya sampaikan bahwa saya memang saat ini memang belum menerima kuasa secara tertulis, akan tetapi saya menerima surat kuasa secara lisan dan itu pun diperbenarkan. Setelah pada bulan Mei tersebut, pada hari yang sama, klien saya tersebut langsung dibawa ke Polresta, untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan, saya dan juga calon klien tersebut berencana untuk pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi pada saat berencana mau pulang, akan tetapi klien kami ini tersebut tidak diperbolehkan oleh unit, ada satu unit yang di Polresta tersebut tidak memperbolehkan klien kami ini pulang. Bahwa jadi saya pribadi pulang bersama rekan saya, ada juga satu rekan dari kantor. Jadi klien saya tinggal di Polresta lah. Jadi dalam hal tersebut kami mempertanyakan kepada penyidik, ini ditahan dalam rangkanya apa? Cuma penyidik tersebut menyatakan bahwa ini nggak ditahan. Nggak ditahan dalam artian ditahan tapi nggak diperbolehkan pulang. Istilahnya agak bingung, itu dari awal kejanggalan. Cuman keesokan harinya ketika rekan saya melakukan pendampingan juga di Polresta Denpasar terhadap klien saya tersebut,
secara tiba-tiba kami diputus kuasa secara sepihak oleh klien kami. Cuman seiring berjalannya waktu, kurang lebih berapa jam kemudian, kami meminta klarifikasi lah kepada klien kami tersebut. Kenapa kami diputus secara sepihak? Tanpa sadar, memang klien kami menyatakan bahwa secara tidak langsung klien kami ditekan oleh penyidik untuk melakukan pemutusan kuasa kepada kami. Cuman setelah kami lakukan pembicaraan kepada klien kami tersebut, terungkaplah fakta bahwa kami diputus secara sepihak dan juga klien kami dimintai sejumlah uang sebesar 50 juta rupiah oleh oknum kepolisian Polresta tersebut, senilai 50 juta rupiah yang ditransfer ke dua kali 25 juta rupiah selama 25 juta rupiah. Dengan adanya terjadian tersebut, kami merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian Polresta tersebut. Sehingga dalam hal ini pada kurang lebih di tanggal 8 Juli 2024 kami melaporkanlah kepada Propam Polda yang ada di bawah kewenangannya terkait tindak pemerasan dan juga pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum kepolisian Polresta tersebut terhadap klien kami, yang dimana melakukan pemerasan terhadap klien kami. Sehingga kami melakukan pengaduan juga kepada Propam Polda. Akan tetapi setelah kami dimintai keterangan serta saksi juga bahwa korban selaku klien kami tersebut mengakui bahwa dia telah dipaksa secara tidak langsung menyatakan bahwa dimintai sejumlah uang untuk pembebasan dirinya di Polresta tersebut. Sehingga itulah alasannya klien kami tersebut bebas, akan tetapi dibayarkan senilai uang 50 juta kepada oknum Polresta tersebut. Atas tindakan tersebut kami melaporkan kepada Polda Bali. Bang Firman, ini kan PBH ini kan gratis. Ya. Cuman kan si klien ini bayar 50 juta nih, rasa dibohong itu seperti apa nih Bang Firman? Nah, berkaitan hal tersebut, memang kami secara PBH, Pusat Bantuan Panglima Hukum Bali, memang menangani perkara terkait pro bono, istilahnya secara bantuan secara cuma-cuma.